Halo anak-anak kelas 7, kembali lagi di program pembahasan soal IPA Fisika bersama Ibu Santi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal seputar materi, objek IPA, dan pengamatannya. Sebelum kita lanjut, pastikan ya kalian semua sudah subscribe channel YouTube Ibu Santi. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai. Yuk. Diawali dengan sebuah kata motivasi. Lakukanlah apapun yang ingin kita lakukan. Namun pastikan suatu saat nanti itu semua akan menjadi suatu kisah indah yang layak untuk diteladani dan diceritakan. Soal pertama. Pengamatan yang dilakukan oleh anak tersebut menggunakan indera A. Peraba, B. Penciuman, C. Pendengaran, D. Penglihatan. Dari gambar sudah jelas ya anak-anak ya, orang tersebut sedang menghirup aroma menggunakan hidungnya. Berarti jawabannya adalah penciuman. 2. Kegiatan yang dilakukan sekelompok orang pada gambar di bawah ini adalah A. Mengamati, B. Mengumpulkan data, C. Mengolah data, D. Mengkomunikasikan. Kalau kalian lihat di sini anak-anak, di sini sudah tersedia data. Ya, jadi ini tidak mungkin proses pengamatan gitu ya. Data sudah terkumpul, jadi yang A nih nggak mungkin, yang B juga ya mengumpulkan data, ini datanya sudah ada anak-anak. Nah, kemungkinannya mereka sedang berdiskusi mengenai data yang mereka peroleh dari pengamatan tentunya ya. Maka gambar di sini menceritakan orang-orang tersebut sedang mengolah data. Yang C. Berikutnya, 3. Yang bukan manfaat belajar IPA adalah A. Memahami berbagai hal di sekitar kita, B. Berpikir logis dan sistematis, C. Meningkatkan kualitas hidup, D. Menimbulkan masalah. Sudah jelas ya anak-anak ya? Yang bukan berarti yang D. Menimbulkan masalah gitu ya. Yang benar, manfaat belajar IPA adalah menyelesaikan atau mencari solusi dari sebuah masalah yang ada gitu ya. 4. Berikut ini yang menunjukkan kegiatan mengukur adalah A, B, C, dan D. Sudah jelas sekali ya anak-anak ya. Yang A ini sedang menghitung jumlah domba. Yang B ini sedang menghitung jumlah kelereng ya atau bola-bola. Nah, yang C ini sedang mengukur suhu. Yang D ini sedang menghitung penjumlahan gitu ya. Maka jawabannya untuk kegiatan mengukur ditunjukkan oleh pilihan yang C. 5. Gambar di bawah ini menunjukkan orang sedang melakukan pengukuran. Kalau kalian amati ya anak-anak ya. Ini ada A waktu, B panjang, C suhu, D massa. Sudah cukup jelas ya. Dia sedang mengukur panjang karena alat ukur yang digunakan ini berupa penggaris atau mistar. 6. Dokter sedang mengukur suhu tubuh Maria menggunakan termometer. Ternyata termometer menunjukkan angka 36,5 derajat Celcius. Pernyataan yang benar adalah A. Besarannya suhu nilai 36,5 satuan derajat Celcius. B. Besaran termometer nilai 36,5 satuan derajat Celcius. C. Besaran 36,5 nilai derajat Celcius satuan suhu. D. Besaran derajat Celcius nilai 36,5 satuan suhu. Nah, di sini anak-anak kalian diharapkan dapat membedakan yang mana besaran, nilai, dan satuan. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, juga mempunyai nilai dan satuan gitu ya. Sedangkan nilai itu berupa angka anak-anak. Jadi misalnya kalian nih harus ada penilaian, terus tanya ke teman kalian, nilai kamu berapa? Pasti temanmu akan menyebutkan suatu angka tertentu gitu ya. Jadi nilai itu berupa angka. Nah, sedangkan satuan di sini adalah besaran pembanding yang digunakan gitu ya. Jadi kalau dari
definisi tersebut kita dapat pastikan yang benar besarannya itu yang diukur apa gitu ya. Nah, ini kan sedang mengukur suhu ya anak-anak ya. Mengukur suhu tubuh. Jadi besarannya adalah suhu. Nilai itu berupa angka 36,5 nih. Satuannya ya ini derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah yang A. 7. Volume air yang dapat ditampung dalam bak mandi tersebut adalah 150 liter. Kesimpulan yang benar dari pernyataan berikut adalah, ini mirip ya anak-anak ya, seperti nomor 6 tadi. Nah, jadi besaran itu yang bisa diukur. Ini 150 liter tadi menunjukkan apa ya? Nah, ini kan menunjukkan volume ya anak-anak ya. Jadi besarannya adalah volume. Nah, ini ya kalau nggak B, C nih. Sekarang kita lihat satuan. Satuannya, pembandingnya ya. Satuannya volume dalam hal ini adalah liter. Nah, nilainya itu berupa angka 150. Berarti jawabannya yang B. 8. Ibu Santi bekerja sebagai guru IPA Fisika di SMPK Penabur Cirebon. Setiap hari kerja, ia menempuh perjalanan dari rumah ke sekolah yang jaraknya 7 km dalam waktu sekitar 15 menit menggunakan sepeda motornya dengan kelajuan rata-rata 40 km per jam. Sesampainya di sekolah, ia harus segera memarkirkan motornya di parkiran dekat lapangan basket. Sekolah didirikan di atas tanah seluas 2 hektar dan daya listrik yang tersedia sebesar 150.000 watt. Dengan daya listrik sebesar itu, semua ruangan di sekolah dipasang AC agar tercipta suasana belajar yang nyaman dengan suhu sekitar 24 derajat Celcius. Dari cerita tersebut yang termasuk kelompok besaran pokok dan besaran turunan secara berurutan adalah A 1, 2, dan 3, 4, B 1, 2, dan 5, 6, C 2, 4, dan 3, 5, D 2, 5, dan 4, 6. Nah, anak-anak, dari soal cerita ini kita bisa lihat ya di sini ada beberapa besaran ya. Ada 6 besaran nih anak-anak. Yang pertama adalah ini nih ya, jarak 7 km. Kemudian yang kedua nih ada waktu sekitar 15 menit. Kemudian ada kelajuan rata-rata 40 km per jam. Kemudian ini ada luas ya, tanah seluas 2 hektar. Kemudian daya listrik 150.000 watt. Dan yang keenam terakhir itu ada suhu sekitar 24 derajat Celcius. Nah, dari 6 besaran yang diketahui, kita bisa tentukan ya anak-anak ya, yang merupakan besaran pokok itu adalah ini ya, jarak. Ini nomor 1, ini besaran pokok. Kemudian waktu, ya ini nomor 2 nih berarti ya. Nah, kalau kelajuan ini besaran turunan ya anak-anak ya. Nomor 4 luas, ini juga besaran turunan. Nomor 5 daya, ini juga besaran turunan. Nomor 6 suhu, ini besaran pokok. Jadi besaran pokok ditunjukkan oleh nomor 1, 2, dan 6. Sedangkan besaran turunan itu ditunjukkan oleh nomor 3, 4, dan 5. Nah, di sini yang diminta adalah kelompok besaran pokok dan besaran turunan secara berurutan. Jadi kalau kita lihat di sini besaran pokok itu 1, 2, 6. Nah, ini 1 dan 2 ada ya. Berarti antara kalau nggak A, B ini anak-anak. Sekarang kita tinggal tentukan yang besaran turunannya. Itu nomor 3, 4, dan 5. Nah, ini 3. Ini ya. Berarti jawaban dari soal ini adalah yang A anak-anak. Ya, soal nomor 8. 1, 2 itu besaran pokok, 3, 4 itu besaran turunannya. Nomor 9. Berikut ini merupakan besaran pokok dengan satuannya dalam SI, sistem internasional. Yang benar adalah jumlah zat, mol, massa, gram.
panjang meter, intensitas cahaya volt, waktu jam, suhu Celcius, arus listrik ampere, waktu sekon. Sudah cukup jelas ya anak-anak ya. Besaran pokok itu yang SMPJ watt. Masih ingat ya? S itu untuk suhu, satuan SI-nya Kelvin. M itu massa, satuannya kilogram. P panjang, satuan meter. J jumlah zat, satuan mol. I intensitas cahaya, satuan kandela. W-nya waktu, satuan sekon. A-nya arus listrik, satuan ampere. Jadi yang merupakan besaran pokok dengan satuan dalam SI ditunjukkan oleh pilihan yang D, anak-anak. Arus listrik, ampere, waktu, sekon ya. Berikutnya nomor 10. Berdasarkan tabel berikut, yang termasuk kelompok besaran turunan dengan satuan dalam sistem internasional adalah nomor. Ya, A 123, B 135, C 245, dan D 345. Kita lihat di sini yang diminta adalah besaran turunan ya anak-anak ya. Berarti ini anak-anak 2, 4, dan 5. Sudah cukup jelas ya. Karena kan massa dan panjang itu merupakan besaran pokok anak-anak. Jadi yang besaran turunannya yang 2, 4, dan 5. 11. Besaran pokok satuan dalam SI dengan alat ukur yang benar ditunjukkan oleh nomor. Nah, sekarang ini yang besaran pokok anak-anak. Ini panjang, waktu, massa, suhu. Ini besaran pokok semua ya anak-anak ya. Kemudian satuannya harus SI nih. Panjang meter, betul. Alat ukur mistar. Waktu, satuannya sekon, betul. Alat ukur ammeter, ini salah anak-anak ya. Waktu harusnya stopwatch. Berarti kita kasih tanda aja ya di sini. Yang nomor 1 tadi, ini benar. Nomor 2, ini salah ya, alat ukurnya nih. Yang nomor 3, massa, satuannya kilogram, betul. Alat ukurnya neraca, ini juga betul. Suhu, satuannya Celcius. Ini salah anak-anak. Ya, harusnya satuannya Kelvin. Alat ukurnya sih benar ya, termometer. Jadi jawabannya yang benar itu adalah 1 dan 3 ya anak-anak. Yang B. Untuk jawabannya. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Alat ukur panjang yang paling teliti adalah, nah ini ya, yang paling teliti, Ibu Santi sudah pernah menjelaskan ya dalam PJJ atau dalam video pembelajaran di YouTube Ibu juga ada anak-anak. Besaran panjang, alat ukur panjang yang paling teliti adalah yang ya mikrometer skrup ditunjukkan oleh pilihan C. Ya. 13. Panjang benda yang diukur adalah, nah ini kita lihat ya. A 1,8, B 2,2, C 2,6, dan D 4,4. Nah, ini pengukuran menggunakan penggaris ya anak-anak ya. Masih ingat kan cara menentukan hasil pengukurannya? Kalian bisa lihat di sini ya anak-anak ya. Lihat posisi awal dan posisi akhirnya anak-anak. Nih posisi awalnya ditunjukkan oleh ini ya. Ini yang awal nih anak-anak nih. Nah ini garis yang ini. Ini awal. Ini berarti nilainya 1,8 cm. Sedangkan posisi akhir, yang ini kan anak-anak. Nih, ini posisi akhir. Menunjukkan nilai, ini kan 4 ya, 4,1, 2, 3, 4. 4,4 cm. Maka panjang benda tersebut adalah akhir dikurangi awal ya anak-anak. 4,4 dikurangi 1,8 anak-anak. Tuh. Berarti 4 dikurangi 8 kan nggak bisa ya, pinjam satuan ke sini, jadi 1,4 kurangi 8 kan 0,6 nih. 14 ya kurangi ini 6, udah diambil 1, jadi ini sisa 3. 3 dikurangi 1, 2 ya, 2,6. Ini yang
C anak-anak jawabannya. Panjang bendanya adalah yang C. Kita lihat. Nah, itu dia ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nomor 14. Panjang pensil berikut adalah, nah ini masih sama sih sebenarnya setipe ya anak-anak ya. A 2,4, B 3,7, C 6,1, D 8,5. Seperti tadi anak-anak dilihat dulu posisi awal dan posisi akhirnya. Kalau kita amati di sini, posisi awalnya, ini ya anak-anak ya. Nih awalnya yang ini nih garis ini. Ini awal, menunjukkan nilai 2,4. Posisi awal di 2,4, nah ini akhir. Ya, anak-anak akhirnya itu menunjukkan angka 6,1. Maka panjang pensil itu adalah selisih dari akhir dikurangi awal. 6,1 dikurangi 2,4. Ini bisa ya anak-anak ya, 1 kurangi 4 nggak bisa, pinjem satuan dari sini. Jadi nanti 11 kurangi 4 itu kan 7. Ini 6-nya sudah diambil ya, 1 tadi dipinjem kan, sisa 5. 5 dikurangi 2, 3. Nah, ini jawabannya anak-anak. Panjang pensilnya adalah 3,7. Lanjut ya. Nomor berikutnya, 15. Hasil pengukuran jangka sorong berikut adalah, nah ini jangka sorong anak-anak, A 1,06 cm, B 1,16 cm, C 1,66 cm, dan D 2,66 cm. Anak-anak, untuk jangka sorong, jangan lupa ya cara membaca skalanya. Yuk, ada 2 skala ya, ada skala Nonius dan skala utama, ya enggak? Nah, yang kita baca dulu adalah skala utamanya anak-anak. Atau nanti Ibu Santi sebutnya SU, skala utama. Skala utama tuh yang mana? Ini loh, lihat. Posisi 0 yang bawah, jadi kalian lihat dulu, 0-nya skala Nonius tuh anak-anak yang di bawah, ini kan garisnya ya. Nih, nah, garis skala utama yang ada di depan garis 0 skala Nonius, itu tuh angka berapa? Ini kan garis 0-nya ya anak-anak ya. Nah, yang tepat di depannya kan yang ini. Ini menunjukkan nilai 1 ya. Jadi skala utamanya adalah 1,0. Kemudian skala Noniusnya atau disingkat SN, kalian cari garis skala Nonius yang tepat lurus dengan garis skala utama. Nah, yang ini nih anak-anak, ini kan tepat lurus ya. Nah, ini garis yang ini tuh nilainya berapa anak-anak? Ini kan 5. Berarti setelah 5 ini adalah angka 6 ya. Tapi per 100 ya anak-anak ya nilainya kalau skala Nonius. 6 per 100 hasilnya adalah 0,06. Nah, ini tinggal dijumlahkan anak-anak. Hasilnya adalah ini ya. 601. Ini 1,06 satuannya sentimeter. Ini yang A anak-anak jawabannya. Oke, kita lihat apakah betul yang A. Iya, betul ya. Yang A 1,06. Caranya seperti tadi ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut nomor 16. Hasil pengukuran dari jangka sorong berikut adalah berapa sentimeter? Ya, masih tentang jangka sorong nih anak-anak ya. Kita lihat lagi. Pilihannya A 3,10, B 3,14, C 3,19, dan D 3,20. Caranya sama seperti tadi ya. Yang pertama kita lihat dulu skala Nonius. Ini loh, nilai 0 dari skala Nonius. Ini kan nolnya ya anak-anak ya. Nah ini kan garis nolnya nih. Nah, yang berada di depan garis 0 ini, yang ini kan anak-anak. Skala utamanya tuh ya, sebelum ini nih. Ini skala bilangan apa angka 0, skala Noniusnya, garisnya kan di sini. Nah, yang ada di depannya, tepat di depan dia, itu skala utamanya bernilai 3,1 gitu ya.
Jadi kita tuliskan di sini skala utama itu bernilai 3,10. Dua angka belakang koma ya anak-anak ya. Berikutnya, carilah garis skala nonius yang tepat lurus dengan skala utama. Nah, yang ini nih anak-anak. Kalian bisa lihat di sini. Ini kan garisnya tepat lurus ya. Nih yang ini. Nih lurus banget kan. Nah, ini kan menunjukkan nilai 9. Tapi jangan lupa dua angka dengan koma ya, atau per 100 kalau skala nonius tuh anak-anak. 9 per 100 itu nilainya 0,09. Kemudian kalian jumlahkan 0 tambah 9, 9. 1 tambah 0, 1. Ini koma. 3 tambah 0, 3. 3,19. Itu dia jawabannya yang C anak-anak. Kita lihat. Ya, itu ya. Jawabannya adalah yang C. Berikutnya, kita lanjut ke nomor 17. Hasil pengukuran menggunakan mikrometer skrup berikut adalah, nah ini sekarang mikrometer skrup nih anak-anak. A 4,11, B 4,51, C 4,61, dan D 5,11. Oke, kita lihat posisinya ya, posisi meteran skrupnya ini anak-anak. Nih, kalau kita amati di sini, pada mikrometer skrup juga sama ya, ada skala utama dan ada skala nonius atau skala putar. Skala utama yang ini anak-anak ya, dan ini yang skala putar atau skala noniusnya. Nah, untuk skala utama yang masih nampak itu adalah ini yang satuan ada tertulis 4 ya, 4. Tapi di sini ada garis yang di bawah masih terlihat. Ini kan bernilai setengah anak-anak ya, kalau yang garis bawah tuh. Jadi untuk skala utamanya kita bisa tuliskan di sini skala utama 4,50. Sedangkan untuk skala putar ya atau skala noniusnya cari garis skala putar yang tepat lurus nih dengan garis tengahnya skala utama. Nah, yang ini loh anak-anak. Nih, yang ini tuh menunjukkan nilai berapa gitu ya. Nah, ini kan 10. Ini 15. Berarti ini ke atas tuh bertambah ya anak-anak ya. Di sini 10, ini kan garis pertama. Berarti ini nilainya 11. Jangan lupa kalau skala nonius atau skala putar di sini bernilai per 100 ya. Jadi 11 dibagi 100 itu nilainya adalah 0,11. Nah, tinggal dijumlah nih anak-anak ya. 0 ditambah 1, 1. 5 ditambah 1 itu 6. 4 ditambah 0 adalah 4. Maka hasilnya adalah 4,61 anak-anak. Yang C nih jawabannya. Bisa ya? Kita lanjut lagi ke soal 18. Hasil pengukuran mikrometer berikut adalah, nah masih tentang mikrometer skrup nih anak-anak. Caranya sama ya, pilihannya A 3,37 mm, B 4,37 mm, C 3,50 mm, yang D 3,87 mm. Oke, kita langsung kerjakan saja. Seperti tadi anak-anak dilihat, skala utama yang masih terlihat itu berapa gitu ya batas akhirnya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini angka nolnya ada di atas ini ya. Berarti ini garis atas tuh satuan. Di sini 1, di sini 2, ini 3 anak-anak. Tapi ada garis yang bawah nih terlihat. Garis bawah kan bernilainya setengah ya, 0,5. Jadi dapat kita tuliskan skala utamanya adalah 3,5 anak-anak. 3,50 gitu ya. Kemudian skala putarnya yang tepat lurus itu yang di sini ya, nih. Ini anak-anak yang skala putarnya. Ini 35, 36, 37 ya, 37. Jangan lupa per 100 ya, selalu skala putar atau skala nonius itu nilainya per 100 anak-anak. Jadi nanti 0,37. Kita jumlahkan nih anak-anak. 0 tambah 7, 7, 5 tambah 3, 8. 3 tambah 0, 3. Jadi hasilnya adalah 3,87
87 mm. Atau yang D gitu ya. Kita lanjut ke nomor 19. Dalam penimbangan berikut, massa anak timbangan X adalah A 20 gram, B 100 gram, C 150 gram, D 200 gram. Nah, anak-anak ini neraca dua lengan ya. Neraca dua lengan prinsipnya adalah keseimbangan antara piring sebelah kiri dengan piring sebelah kanan gitu ya. Nah, kita lihat di sini kiri dan kanannya. Di kanan ya, ini ada anak timbangan bernilai 1 kg, 500 gram, dan anak timbangan X. Sedangkan di kiri itu ada beban ya, masanya 1.700 gram. Nah, cara mengerjakannya kita tinggal ini anak-anak kiri sama dengan kanan gitu ya, jumlah kiri sama dengan kanan. Kirinya ada 1.700. Di kanan itu ada 1 kilogram. Ini 1 kilogramnya kita ubah dulu ya satuannya dalam gram ya anak-anak ya. Biar setara gitu ya. Jadi 1 kilogram itu kan sama dengan 1.000 gram. Nah, kita masukkan di sini. Di sebelah kanan itu ada 1.000 gram. Ditambah 500 gram. Dan ditambah X gitu. Yang di kiri ini ada 1.700. 1.000 tambah 500 itu kan 1.500 tambah X. Gampang ya anak-anak ya. 1.500 tambah berapa? Biar hasilnya 1.700. Gitu kan? Atau kita bisa tuliskan X itu berarti sama dengan 1.700 dikurangi 1.500. Hasilnya adalah 200 gram. Nah ini dia. Yang D anak-anak jawabannya. Bisa ya anak-anak ya sampai nomor 19. Kita akan lanjut lagi ke nomor 20. Massa benda X pada pengukuran berikut adalah A 0,055 kg, B 0,55 kg, C 5,5 kg, D 550 kg. Prinsipnya sama anak-anak, ini pun neraca dua lengan. Jadi hasil pengukuran kiri dan kanan harus seimbang atau sama gitu ya. Kalau kita lihat di kiri, ini ada 1.200 ditambah X. Ibu letaknya di sebelah sini ya anak-anak ya. Nih, kiri sama dengan kanan. Di kiri itu ada 1.200 ditambah X. Sedangkan di kanan itu ada 1 kilogram, 500 gram, 250 gram. Nah, yang kilogramnya kita ubah dulu menjadi gram ya anak-anak ya, biar sepadan nih, setara gitu anak-anak. Jadi ini ada 1.000 gram. Kita tuliskan di bagian kanan. Ada 1.000 ditambah 500 ditambah 250 anak-anak. Nah, ini 1.200 tambah X, 1.000 ditambah 500 tambah 250, itu 1.750. Nah, 1.200 ditambah berapa? Biar jadi 1.750. Ya sudah, pindah posisi anak-anak ya. Yang 1.200 dari kiri pindah ke kanan. Karena ini operasinya penjumlahan, nanti pindah ke kanan dia berubah tanda. Yang semula positif nanti jadi negatif. Jadi negatif 1.200. X sama dengan 550. Tadi ini kan 1.200-nya gram. Yang ini juga sama ya, satuannya gram. Jadi 550 ini dalam gram anak-anak. Padahal pilihan jawabannya kan dalam kilogram. Jadi jangan tergesa-gesa ya. Wah, jawabannya D. Lihat satuannya. Ini kilogram loh. Padahal jawabannya dalam gram. Jadi kita ubah dulu nih. Dari gram ke kilogram kan naik 3 ya. Atau dibagi 1.000. Hasilnya adalah 0,55 kilogram.
Nah, berarti yang B anak-anak jawabannya. Kita lihat kuncinya. Nah, itu dia. Betul ya? Yang B. Oke, kita lanjut. Nomor 21. Pengukuran massa dengan neraca Ohaus berikut adalah A. 545,0 gram. B. 545,2 gram. C. 545,7 gram. D. 547,0 gram. Kita lihat di sini anak-anak, kalau neraca Ohaus ya, atau neraca 3 lengan, tinggal dilihat nih, si anak timbangannya tuh menunjukkan nilai berapa untuk nilai ratusan, puluhan, dan satuannya gitu ya. Ini kan posisi anak timbangannya nih yang ratusan menunjukkan nilai 500. Puluhannya ada di angka 40. Nah, satuannya tuh di sini nih anak-anak. Nah, itu dia. Ini kan nilainya 5 satuannya, tapi ada koma anak-anak. Ini 5,1, ini 2 gitu ya. Nah, tinggal dijumlahin aja anak-anak. Jadi nanti hasilnya adalah 500 ditambah 40 ditambah 5,2. Tuh dijumlahin. 2, ini satuannya 5, puluhannya 4, ratusannya 5 lagi. 545,2. Ini yang B anak-anak. Kita lihat kuncinya. Ya, yang B ya. Cukup jelas kayaknya untuk soal yang ini, Maya anak-anaknya tidak begitu sulit. Oke, kita akan lanjut ke nomor 22. Hasil pengukuran massa benda tersebut adalah, nah ini juga sama ya, masih tentang neraca Ohaus. Kita lihat, ini pilihannya ya. Kita langsung lihat aja di anak-anak di sini. Kuncinya adalah 162,7 gram. Caranya sama anak-anak. Ini ratusannya 100, puluhannya 60, satuannya 2. Nah ini tuh untuk komanya anak-anak 0,7. Jadi kalian tinggal jumlahkan aja nih. 100 ditambah 60 ditambah 2 ditambah 0,7. Maka hasilnya adalah yang B nih. 162,7 gram. Cukup jelas ya untuk yang neraca 3 lengan ataupun 4 lengan. Nomor 23, hasil pengukuran waktu di bawah ini adalah. Nah, anak-anak ini gambar stopwatch ya. Kita lihat pilihannya A 3 detik, B 26 detik, C 3 menit 26 detik, dan D 26 menit 3 detik. Nah, yang mana ya? Harus teliti nih anak-anak ya, karena pada stopwatch, ini kalau kalian lihat, ada 2 lingkaran loh. Ini lingkaran yang kecil, ini menunjukkan menit ya anak-anak ya. Jadi yang jarum kecil ini menunjukkan menit. Nah, di sini juga sama, ini nolnya di sini anak-anak ya, ini 0. Nah, kalau kita lihat, ini yang ditunjukkan di sini ya. Ini 0, ini 1, 2, 3. Jadi menitnya itu 3 anak-anak. Nih. Ini 3 menitnya. Sedangkan yang lingkaran besar, ini jarum yang panjang, itu menunjukkan detik, satuan detik. Di sini 25. Nah, ini kan satu garis setelah 25, berarti nilainya adalah 26 nih anak-anak ya, yang jarum panjangnya. 26 detik. Berarti dapat kita simpulkan, waktu yang terukur adalah 3 menit, ini ya, 3 menit, 26 detik. Jawabannya yang C, anak-anak. Kita lihat kuncinya. Ya, bisa ya. Berikutnya nomor 24. Kita lihat. Kegiatan pengukuran yang menggunakan satuan tidak baku adalah. Kita lihat di sini. Yang A, ini sudah mengukur waktu pakai stopwatch. Yang B, ini tinggi badan ya, menggunakan meteran. Nah, yang C, ini jengkal ya anak-anak ya, untuk mengukur panjang meja. Yang D, ini mengukur massa menggunakan neraca. Jadi, kegiatan pengukuran yang menggunakan satuan tidak baku ditunjukkan oleh gambar yang C ya anak-anak. Nih, menggunakan jengkal.
Kenapa tidak baku? Ya karena kan jengkal setiap orang tuh berbeda ya anak-anak ya. Jadi tidak ada standar yang jelas gitu. Berikutnya nomor 25. Baca pernyataan berikut dengan teliti. Satu, bersifat tetap. 2, tidak mudah ditiru. 3, berlaku secara internasional. 4, bahan bakunya sukar didapat. 2 syarat yang harus dipenuhi satuan yang baik ditunjukkan oleh nomor. Nah, ini A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 3 dan 4. Kita bisa lihat di sini ya, untuk syarat satuan yang baik. Ini anak-anak nomor 1 bersifat tetap. Jadi yang namanya satuan tuh nggak boleh berganti-ganti. Ya, nanti bikin bingung, bikin kacau gitu ya. Jadi 1 bersifat tetap, ini benar. Kemudian 2, tidak mudah untuk ditiru. Wah, ini salah dong. Harusnya mudah ditiru supaya apa? Semakin banyak orang yang bisa menggunakannya. Jadi nomor 2 salah ya. Kita kasih tanda aja di sini nih. Tadi 1 benar. Ini 2 salah. 3 berlaku secara internasional. Ya, betul anak-anak ya. Jadi satuan itu bisa digunakan dimanapun gitu. Ibu Santi kalau beli kain 1 meter di Indonesia sama misalnya di India, ya nanti hasil pengukurannya sama gitu ya. Standarnya kan jelas. Terus nomor 4, bahan bakunya sukar didapat. Nah, ini juga salah ya anak-anak ya. Jadi harus yang gampang dong didapat supaya apa? Supaya mudah digunakan oleh masyarakat luas. Jadi dari sini kita bisa tentukan jawaban yang benar ditunjukkan oleh nomor 1 dan 3. Itu pilihan yang B anak-anak. Ya, oke, kita lanjut lagi ke nomor 26. Perhatikan data berikut dengan cermat. Nih ya, kita lihat. 1 sekon, 2 Kelvin, 3 waktu, 4 meter, 5 massa, 6 suhu. Berdasarkan data di atas yang merupakan satuan adalah. Jadi yang diminta itu satuan nih anak-anak ya. Nih. Nah, kita lihat aja nih di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih yang merupakan satuan. Inilah ya sekon, itu satuan. Benar nih satuan. Dari waktu ya. Kelvin satuan dari suhu. Nah, ini waktu mah besaran, jadi bukan. Meter ini juga satuan dari panjang. Massa ini besaran anak-anak yang diukur. Suhu juga ini besaran ya. Jadi yang satuan itu ditunjukkan oleh nomor, kita lihat ya. 1, 2, dan 4. Nah, berarti jawabannya yang A anak-anak. 1, 2, 4. Lanjut ke nomor 27. 25 desimeter berapa dekameter? Ini pilihannya anak-anak. Yuk, cara mengerjakannya jangan lupa ya. Ini menggunakan tangga konversi. Dalam hal ini adalah konversi satuan panjang. Kita buat dulu aja deh tangganya ya, barangkali ada yang lupa anak-anak. Yuk gini ya, tangganya nih Ibu bikin ya di sini. Ada 7 anak tangga, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, oke, kita tuliskan paling atas itu adalah kilometer. Kemudian hektometer. Kemudian dekameter. Kemudian meternya aja, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, ini yang ditanyakan 25 desimeter berapa dekameter. Jadi awalnya posisinya ada di sini ya anak-anak ya. Desi nih. Dari desi mau menjadi deka. Nah, ini naik berapa nih? Kita lihat aja ya. 1, 2. Nah, kalau naik tuh berarti dibagi kan anak-anak ya. Naik 2 berarti pembaginya adalah 100. Jadi 25 dibagi 100. Bisa kan ya anak-anak ya? Ini bisa disederhanakan nih, masing-masing dibagi 25. Jadi nanti yang atas 25 bagi 25, 1. 100 bagi 25 itu 4. 1/4 pecahan desimalnya 0,25. Ini ya, 0,25.
Jawabannya adalah yang A nih anak-anak. Kita lihat kuncinya ya. Nah, itu dia kuncinya A, 0,25. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 28. Wah, ini 725.000 miligram berapa dekagram? A 72,5, B 725, C 7.250, yang D 72.500. Nah, ini juga sama anak-anak caranya pakai tangga konversi. Tapi sekarang ini jadi satuan massa ya. Karena gram kan satuannya. Sama seperti tadi ya. Dibikin dulu 7 tangganya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian kita tuliskan di sini sama ya awalannya kilo, tapi sekarang jadi gram, hektogram, dekagram, di sini gram ya tanpa awalan, kemudian desigram, sentigram, baru miligram. Nah ini asalnya ada di miligram nih anak-anak, ini startnya di miligram. Nanti tujuannya ada di sini, ada di dekagram gitu ya. Naik berapa dari miligram ke dekagram? Ya kita hitung aja nih. 1, 2, 3, sebentar. 4 ya, naik 4 nih, 4 langkah gitu ya. Jadi pembaginya adalah 10.000 ya anak-anak ya. Jadi ada 725.000 miligram itu dibagi 10.000 nih anak-anak. Supaya jadi dekagram nanti ya. Ini coret 1 nolnya, coret lagi gitu ya. Tersisa nanti 725 per 10. Nah, dekagram. Dibagi 10 berarti komanya tinggal geser aja 1 ya anak-anak ya. Jadi nanti hasilnya adalah 72,5 dekagram, yaitu yang A nih hasilnya. Kita lihat kunci jawabannya. Nah, betul ya, sesuai dengan kunci jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor berikutnya. 29. 7,5 ton berapa kilogram? Nah, ini pilihannya. Udah cukup jelas ya anak-anak ya. 1 ton itu nilainya 1.000 kilogram. Jadi kalau 7,5 ton, ya tinggal dikali 1.000 anak-anak. 7,5 dikali 1.000. 7 kali 1.000 aja kan 7.000 ya. 7,5 ya berarti 7.500 kilogram. Nih jawabannya yang D. Kita lihat kuncinya dulu. Ya, betul ya, sesuai dengan kunci jawabannya. Kita lanjut nomor 30. Nah ini 2,5 jam berapa detik? Ini pilihannya anak-anak ada 150, 250, 1.500, dan 9.000. Kita lihat mana nih yang benar gitu ya. Anak-anak, nih kalian udah belajar kan ya tentang konversi satuan waktu. Jangan lupa 1 jam itu bernilai 60 menit. Atau 1 jam juga sama aja bernilai 3.600 detik. Karena kan 1 menit 60 detik ya anak-anaknya. Jadi 1 jam itu 60 kali 60. Jadi 3.600 detik. Nah ini pertanyaannya 2,5 jam berapa detik? Ya sudah anak-anak cara mengerjakannya tinggal dikali dengan 3.600 ya. 2,5 kali 3.600. Hasilnya adalah 3.600 kali 2 aja kan udah 7.200 ya anak-anak ya. Terus 3.600 kali setengah 1.800. 7.200 ditambah 1.800. Hasilnya adalah 9.000. Ini anak-anak. Tuh. Jadi nggak mungkin ya yang A, B, atau C. Dari yang 3.600 kali 2 aja udah 7.200. Nah, lebih tepatnya adalah 9.000. Yang D, kita lihat kuncinya. Ya, betul yang D ya. Oke,
Oke, kita lanjut ke soal 31. 1 minggu berapa detik? Wah, ini tambah luar biasa nih ya. Wah, yang mana nih? Ya udah kita hitung aja ya anak-anak ya. Begini anak-anak. 1 minggu itu terdiri dari 7 hari. Ya kan? Nah, 1 hari itu kan terdiri dari 24 jam, ya enggak? Jadi kalau 1 minggu mau berapa detik tinggal ini ya, 7 hari dikali 24 jam anak-anak ya. Ini 24-nya tuh maksudnya 1 hari itu ada 24 jam gitu loh. Nah, 1 jam itu kan 3.600 detik anak-anak. Jadi kalian tinggal kalikan 7 dikali 24 dikali 3.600 anak-anak. Hasilnya bisa ya? Berapa hasilnya? Siapa yang udah ketemu? Oke. Ya, jawabannya adalah 604.800 detik. Ini anak-anak yang D. Kita lihat kuncinya. Ya, yang D ya. Bisa ya anak-anak ya? Oke, kita lanjut. Nomor 32. Luas persegi panjang berikut adalah. Nah, ini A, B, C, D. Ini pilihannya anak-anak. Nah, kalau kalian lihat di gambar, harus cermat ya anak-anak ya. Di sini ada panjang 6 meter. Sedangkan lebarnya 50 cm ya. Jadi ini harus teliti nih ya. Satuannya berbeda. Ini meter, ini sentimeter. Tapi lihat pilihannya. Pilihan jawabannya dalam sentimeter. Artinya kita harus mengubah dulu ya satuan 6 meter ke dalam sentimeter anak-anak. Yuk kita sini deh. Itu kan persegi panjang ya. Luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Nah, itu ada panjangnya 6 meter. Diubah dulu ke senti anak-anak. Ya, dikali 100 ya, jadi 600 cm. Kemudian lebarnya 50 cm. Nah, ini udah sama-sama cm. Jadi kalian bisa langsung masukkan ke sini. Panjangnya gunakan yang cm ya, yang 600. Dikali lebarnya 50. Nah, ini 0,3 boleh disimpan dulu anak-anak ya. Kalian tinggal kaliin 6 sama 5. 6 kali 5 itu hasilnya adalah 30. Ditambahin 0,3 tadi ya. Jadi 30.000 cm persegi. Nah, ini yang D anak-anak jawabannya. Coba kita lihat kunci jawabannya ya. Nah, itu dia betul ya. Caranya seperti ini anak-anak ya. Jadi dalam fisika satuan itu sangat penting. Jangan diabaikan ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya nomor 33. Di suatu ruang tamu yang memiliki ukuran panjang 3 meter dan lebar 4 meter. Apabila di seluruh bagian ruang tamu terpasang ubin berbentuk persegi dengan panjang sisi 50 cm, maka jumlah ubin pada ruang tamu tersebut adalah A 24 ubin, B 40 ubin, C 48 ubin, D 50 ubin. Nah, ini nanti caranya dihitung satu-satu anak-anak ya biar pas gitu tuh. Nanti kita cari luas ruang tamunya dulu nih. Ini berarti ruang tamunya kan persegi panjang ya dengan panjang 3, lebarnya 4. Sedangkan ubinnya persegi nih, panjang sisinya 50 cm. Nah, kita cari satu-satu dulu ya anak-anak ya. Oke. Gini anak-anak, yang pertama cari luas ruang tamunya. Ini luas ruang tamu. Berarti panjang kali lebar. Panjangnya 3, lebarnya 4. Satuannya tapi meter ya. Jadi nanti dikali 1 meter persegi. 3 kali 4 itu 12. Satuannya meter
persegi. Berikutnya, kita cari luas ubin. Ubinnya berbentuk persegi anak-anak ya. Berarti luasnya itu sisi pangkat 2. Jadi 50 pangkat 2 atau 50 dikali 50 itu satuannya cm ya anak-anak ya. Jadi nanti cm kali cm kan cm persegi ya. Hasilnya 2.500 cm persegi. Nah, yang ditanya berapa jumlah ubin pada ruang tamunya. Nah, ini luas ruang tamunya dalam meter persegi. Harus diubah dulu ya anak-anak ya ke cm persegi. Meter ke centimeter, itu kan nilainya 100 ya. 100, tapi ini kan ada pangkat 2 nih. Meter persegi mau jadi centimeter persegi. Jadi 100-nya juga di pangkat 2 anak-anak. Pengalinya jadi 10.000. Ya, 100 pangkat 2 kan 10.000 tuh. Luas ruang tamunya adalah 120.000 cm persegi. Tuh. Padahal luas satu ubinnya 2.500 cm persegi, anak-anak. Berapa banyak ubin yang terpasang? Ya udah tinggal dibagi ya anak-anak ya. Ini tersedia lahan segini, ini satu ubinnya. Jadi kan ini luas ruang tamu dibagi luas ubin anak-anak. Banyak ubin. Banyak ubin sama dengan luas ruang tamu dibagi luas ubin. 120.000 dibagi 2.500. Ini dicoret nolnya. Ini juga dicoret ya. Tersisa 1.200 per 25. Masing-masing bisa deh dibagi 5 dulu ya anak-anaknya. Misalnya nih disederhanakan lagi. 1.200 dibagi 5 itu kan 240. 25 dibagi 5 itu 5. Nah, sekarang tinggal 240 dibagi 5 anak-anak. Itu hasilnya. Berapa hasilnya 240 dibagi 5? Ya, betul. Hasilnya adalah 48 ubin. Yang C nih anak-anak jawabannya. Kita lihat kuncinya. Mana nih kunci? Ah, itu betul ya yang C. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 34. Luas dari daun berikut adalah, nah ini 34, luas yang bentuknya tidak teratur nih anak-anak ya. A10, B13, C15, D17. Anak-anak, sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan dalam PJJ harian kita, untuk menghitung luas benda yang bentuknya tidak teratur, maka kita menggunakan kertas berpetak, ya kan? Terus yang dihitung atau yang diperhitungkan adalah jika kotaknya itu terkena bagian benda 50% gitu ya, itu yang dihitung. Tapi kalau kurang dari 50% bisa kita abaikan. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini kotak pertama kan cuma sedikit bagian, ini kita abaikan. Nah ini 1, ini 2. Nah ini kita abaikan anak-anak, karena kan cuma sedikit, ini lebih kecil ketimbang yang tidak terkena. Nah ini 3, 4, ini 5. Ini juga kita abaikan ya, lebih kecil kan daripada yang di luarnya. 6, 7, 8, ini 9, cukup jelas ya. Nah ini 10, ini lebih besar ya anak-anak ya. 10, 11, 12, nah ini 13. Nah yang ini lebih besar kan ya, ini 14. Nah ini 15, ini lebih kecil jadi kita abaikan. Berarti luas daun itu ada 15 kotak. Ini dia. Yang C anak-anak, kita lihat kuncinya. Nah ini ya C, betul. Kita akan lanjut ke nomor 35. Ya, 35. Volume batu bata berikut ini adalah berapa sentimeter kubik anak-anak? A 200, B 2000, C 2400, D 3000. Nah, batu bata ini kan bentuknya
balok ya anak-anak ya. Berarti untuk mencari volume batu bata kita menggunakan rumus volume balok anak-anak. Volume balok kan panjang kali lebar kali tinggi. Yuk kita sini aja nih ya. Volume batu bata. Panjang kali lebar kali tinggi. Untuk satuannya sudah setara ya. Ini sudah sentimeter semua nih. Jadi tinggal kita masukkan nilainya saja. Panjang 25. Lebarnya 12 cm. Tingginya 8. Nah, 25 sama 8 aja dulu nih anak-anak ya. 25 kali 8 tuh hasilnya 200. Nah, kali 12. Nah, nolnya disimpan dulu anak-anak. Tinggal 2 kali 12, itu kan 24 ya. 24 ada 02. Tuh, satuannya nanti sentimeter kubik. Nah, jawabannya yang C anak-anak. Kita lihat kuncinya. Ya, betul ya, yang C. Baik, kita lanjut. Nomor 36. Nah, ini sebuah ember berisi air sebanyak 72 liter dituang ke dalam akuarium tersebut. Pernyataan yang benar terkait peristiwa di atas, di bawah ya, ini maksudnya ya, adalah A. Akuarium terisi 2/5 bagian. B. Akuarium terisi 3/5 bagian. C. Akuarium terisi 4/5 bagian. D. Akuarium terisi penuh dan meluap. Jadi anak-anak, ini ceritanya ya ada ember. Embernya itu berisi 72 liter air. Nah, ini tuh ada akuarium. Ini ukurannya 50 cm, 80 cm, dan 30 cm. Kira-kira nih kalau air yang banyaknya 72 liter ini dituang ke akuarium ini nih, apa yang terjadi gitu loh anak-anak. Berarti di sini kita akan menghitung dulu ini ya, volume akuariumnya ya anak-anak ya. Satu-satu, yuk kita coba kerjakan di sini. Nih, jadi ada volume air 72 liter. Kemudian di sini ada, kita cari volume akuarium. Bentuknya balok kan anak-anaknya, jadi panjang kali lebar kali tinggi. Satuan sudah setara nih dalam sentimeter semua. Panjangnya 80, lebarnya 50, tingginya 30. Kita hitung, ini nolnya simpan dulu aja ya, ini ada 3 nolnya. 8 kali 5, 40. 40 dikali 3, 120. Nolnya ada 3, jangan lupa. Satuannya sentimeter kubik. Ya. Sentimeter kubik itu sama aja mililiter anak-anak ya. Jadi 120 ribu, ini sentimeter kubik sama dengan mililiter. Kita ubah ke liter ya, karena kan ini 72 liter nih airnya. Jadi nanti 120 liter ya anak-anak ya. Mililiter ke liter tuh naik 3, jadi dibagi 1000. Jadi hasilnya volume akuarium atau daya tampung akuariumnya itu 120 liter. Nah, padahal yang tersedia airnya 72 liter. Jadi apakah air akan tumpah? Yang jelas ya enggak ya anak-anak ya. Kan kapasitas akuariumnya lebih gede nih, 120 liter. Airnya cuma 72. Nah, berarti berapa bagian yang terisi? Ya sudah, kalau mau cari berapa bagian yang terisi, tinggal dibandingkan ini ya, volume air per volume akuariumnya, anak-anak. Kita lihat. Airnya 72, akuariumnya kan 120. Satunya udah sama ya, sama-sama liter nih. Nah, kita sederhanakan nih masing-masing dibagi 12 ya. 72 bagi 12 itu hasilnya adalah 6. 120 bagi 12 itu 10 gitu ya. 6/10 bisa disederhanakan. Jadi masing-masing dibagi 2, 6 bagi 2, 3, 10 bagi 2, 5. 3/5 anak-anak ya, 3/5 bagian yang terisi. Oke, kita lihat ya jawabannya 3/5 ini A, B atau C, D tadi ya. Yuk kita lihat dulu deh. 3/5. Nah, ini
Berarti jawabannya yang B anak-anak. Akuarium terisi 3/5 bagian. Bisa ya anak-anak ya? Oke, kita akan lanjut nomor 37. Volume benda yang terukur. Nah, ini dia. A 20 ml, B 100 ml, C 120 ml, dan D 220 ml. Anak-anak, ini kan gelas ukur ya. Jadi tinggal ini yang pertama, gelas ukurnya terisi air aja 100 cm kubik. Kemudian bendanya dimasukkan, otomatis permukaan airnya naik ya, menunjukkan angka 120. Berarti kalau mau cari volume bendanya aja, ya tinggal 120 dikurangi 100 kan anak-anak ya, kan 100-nya punyanya air. Nah, berarti punya bendanya aja itu adalah 20 ml yang anak-anak. Cukup jelas ya untuk yang bagian ini. Sekarang soal nomor 38. Volume benda yang terukur adalah, nah ini gelas berpancur anak-anak. Kalau untuk gelas berpancur, itu nanti volume benda yang dicelupkan sama dengan volume air yang tumpah. Jadi kalau ini volume batunya berapa, ya udah kalian tinggal ukur aja nih dari gelas ukur atau tabung ukur ini menunjukkan nilai berapa anak-anak nih ya. Sini kalau kita lihat, ini kan 20, ini 30 ya. Pilihannya itu ada 23 ml, 28 ml, 32 ml, dan D 272 ml. Nah, ini posisi airnya kan udah deket sama 30 ya. Ini kemungkinannya adalah 28 ml. Jadi nggak mungkin 23 ya anak-anak ya. Karena kan dia lebih dekat ke angka 30 ini ya. Atau dilihat ini dari 20, ini kan 25 nih di sini tengah-tengah. 26, 27, 28 ya. Seperti itu. Yang D. Sudah cukup jelas juga ya anak-anak ya. 39. Seorang polisi mengendarai motornya dengan kelajuan 72 km per jam. Nilai kelajuan motor tersebut dalam satuan meter per sekon adalah A 10, B 15, C 20, D 25. Oke, ini kita hitung dulu ya. Ini konversi satuan kelajuan anak-anak ya. Jangan lupa ini ya. Soalnya 72 km per jam mau diubah berapa meter per sekon. Oke, satu-satu ya. 72-nya tulis dulu 72. Kemudian kilometer ke meter, jangan lupa itu bernilai 1000. Ini ada per ya, ini per. Jadi di sini juga per anak-anak. Tuh 1000 ini meter per jam kita ubah ke detik. Tadi 1 jam kan bernilai 3600 detik ya, sekon. Nah, kemudian kita sederhanakan aja dulu nih. Coret dulu nolnya ya, masing-masing dibagi 100 tuh, coret nolnya 2. Tersisa 10/36. Nah, ini bisa nih anak-anak kalau mau langsung disederhanakan. 72 sama 36 tuh bisa ya dicoret gitu ya. Masing-masing dibagi 36. 36 bagi 36 1, 72 dibagi 36 itu 2 nilainya. Maka tersisa adalah 2 gitu ya, yang di dalam kurung itu ya 2 dikali 10 anak-anak. Tuh satuannya sudah meter per sekon. 2 kali 10 ya 20. Jadi 72 km per jam itu nilainya sama dengan 20 meter per sekon. Oke, kita lihat kuncinya. Yang C ya anak-anak ya, ini 20 meter per sekon. Oke, terakhir soal nomor 40. Pak Bayu mengendarai mobilnya dengan kelajuan 25 meter per sekon. Nilai kelajuan mobil tersebut dalam kilometer per jam adalah, nah ini kebalikannya tadi anak-anak ya. Sekarang kita mau ubah 25 meter per sekon berapa kilometer per jam. Sebentar, ini pilihannya A 54, B 72, C 90, dan D 109. Ya, kita akan lihat. Kita tulis dulu caranya ya seperti tadi di sini. Oke. Kita tuliskan di sini 25 meter per sekon
berapa kilometer per jam? 25-nya tulis dulu anak-anak, 25. Nah, ini meter ke kilometer, kebalikannya ya, dibagi 1000 kan? Kan naik nih. Kilometer. Terus ini ada per, ini ya perbawaannya ya, nih per. Sekon ke jam itu dibagi 3.600 jam. Nah, anak-anak waktu SD kan udah belajar kan ya, pembagian dengan pecahan biasa itu bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian. Nanti pembaginya posisinya dibalik ya. Jadi nanti yang di dalam kurung, ini 25-nya tetap ya anak-anak ya. Kita selesaikan yang dalam kurung dulu. Jadi 1/1000. Jadi perkalian ya anak-anak ya. Tadi kan per, jadi kali. Dibalik 3.600 per 1. Nah ini satuannya sudah km per jam. Nah, ini kita sederhanakan nih, dicoret. Ini juga dicoret gitu ya. Maka tersisa di sini ya 25 yang di dalam kurungnya tuh jadi tersisa 36 per 10 anak-anak. km per jam. Nah, bisa nih disederhanakan 25 sama 10 bisa ya. Masing-masing dibagi 5. 10 bagi 5 itu 2. 25 dibagi 5 itu 5. Nah, kemudian 36 itu bisa loh dibagi sama 2 ya. Sebentar, ini Ibu kasih warna hijau. Dibagi 2, ini 1. 36 dibagi 2 itu 18. Maka anak-anak hasilnya adalah 5. Ya, ini 5 kan, ini 5 dikali ini anak-anak 18. 5 dikali 18 hasilnya adalah 90. Satuannya kilometer per jam. Tuh, 90 km per jam. Kita lihat jawabannya. 90 itu ada di C anak-anak. Ya, oke. Baik anak-anak, untuk pembahasan soal bab pertama ya kelas 7 tentang objek IPA dan pengamatannya sudah selesai. Semoga penjelasan dari Ibu dapat membantu proses belajar mandiri kalian di rumah masing-masing. Dan soal-soal ini dapat kalian gunakan sebagai bahan belajar nanti saat PAS ya di bulan Desember. Jadi silakan dipelajari bagian mana yang masih kurang jelas, diulangi lagi gitu ya. Kalau masih ada yang bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar atau kalau murid Bu Santi bisa langsung WA Japri ke Ibu ya. Baik anak-anak, Ibu Santi pamit undur diri. Kiranya video ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat dalam belajar, persiapkan masa depan sebaik mungkin. Pokoknya sukses deh untuk kalian semua. Dadah semuanya. Tuhan memberkati.